Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan alias Bptaskin Budiman Sujatmiko buka suara usai dituduh sebagai pengkhianat reformasi oleh para mahasiswa. Tuduhan ini dilayangkan mahasiswa dalam berbagai diskusi terbuka di sejumlah universitas, salah satunya yang menjadi sorotan di Universitas Gadjah Mada alias UGM pada Senin 15 Juni. Diskusi antara pemerintah dan mahasiswa di UGM pada Senin kemarin menimbulkan kericuhan lantaran mahasiswa meringsek masuk ke atas panggung pembicara yang diisi oleh pihak pemerintah, salah satunya yakni Budiman Sujatmiko. Di atas panggung tersebut, mahasiswa itu menyebut Budiman sebagai pengkhianat reformasi. Namun belum sempat menjawab tuduhan, situasi mulai tidak terkendali sehingga sejumlah pembicara harus diamankan kepolisian. Budiman pun buka suara terkait tuduhan tersebut. Mantan aktivis 1998 itu menolak disebut sebagai pengkhianat reformasi. Sebab kata Budiman, sedari dirinya menjadi anggota DPR RI di era pasca reformasi hingga kini menjadi seorang kepala badan, masuk melalui pemerintahan yang digelar secara demokratis. Budiman pun mempertanyakan tuduhan pengkhianat reformasi yang dimaksud. Sebab Budiman menyebut pemerintahan Prabowo Subianto adalah pemerintahan yang demokratis karena memenangkan pemilu 2024 secara demokratis. Terkecuali kata Budiman, dirinya masuk ke pemerintahan yang didapat hasil kudeta. Maka mantan aktivis Partai Rakyat Demokratik alias PRD itu tidak masalah disebut sebagai pengkhianat demokrasi. Pemilu dan demokrasi yang dimenangkan Prabowo Subianto, kata Budiman, merupakan hasil reformasi. Mantan politisi PDIP itu juga tidak merasa berubah sedari menjadi aktivis ataupun pejabat. Toh, kata Budiman, dirinya tetap tidak melakukan gaya hidup mewah dan tetap memperjuangkan pengentasan kemiskinan. Budiman pun menyayangkan diskusi di kampus UGM yang berakhir ricuh. Padahal, kata Budiman, apabila hal itu tidak terjadi, dirinya bisa menjelaskan pertanyaan yang tidak sempat terjawab. Diketahui Budiman Sujatmiko merupakan mantan aktivis 1998. Dia juga pernah dijebloskan ke penjara karena dituduh menjadi dalang kerusuhan 27 Juli 1996. Pada masa itu Budiman adalah seorang aktivis sekaligus pendiri Partai Rakyat Demokratik alias PRD. Budiman dan PRD ketika itu memilih bergabung dengan masa Partai Demokrasi Indonesia alias PDI kubu Megawati Soekarno Putri. Usai aksi 27 Juli atau dikenal Kuda Tuli, Budiman ditangkap. Budiman akhirnya menjalani persidangan dan divonis 13 tahun penjara pada 1997. Namun Budiman hanya menjalani hukuman selama lebih kurang 3,5 tahun setelah diberi amnesti oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada Desember 1999. Respons Anda seperti apa? Pertanyaan kedua adalah saya tidak bergabung pada sebuah pemerintahan diktatorial. Saya bergabung pada sebuah pemerintahan yang sampai Februari tahun 2024 nggak jelas menang atau enggak Pak Prabowo ini. Artinya saya bergabung pada sebuah pemerintahan yang bukan hasil dari sebuah bentuk kudeta atau apa, tapi hasil pemilu. Satu, pemilu dan demokrasi itu adalah hasil reformasi. Dan kebetulan menang. Pertanyaan di mana itu pengkhianatannya? Karena saya masuk ke sebuah pemerintahan hasil demokrasi adalah pemilu adalah hasil demokrasi. Satu itu. Kedua, yang pertama tadi yang soal ada pernyataan tajam ya misalnya ya. Ya sebagai salah saya juga sebagai pengkhianat reformasi tadi sampai di. Kami tidak mendapatkan pertanyaan ya waktu itu ya, tadi malam ya, tidak mendapatkan pertanyaan. Oke, tapi kalau dicap sebagai pengkhianat reformasi? Ukurannya apa? Justru, itu hanya mungkin terjadi kalau terjadi diskusi, dialog, debat dengan audiens, yang itu nggak sempat terjadi. Itu nggak sempat terjadi itu. Oke, tapi ketika mahasiswa naik ke atas, ya ada yang mereka mengucapkan itu. Bisa jawab, itu yang bisa dijawab kalau terjadi proses tanya jawab. Tapi kan waktu itu belum sampai tahapan tanya jawab. Belum terjadi. Tanya jawab belum terjadi. Oke, belum terjadi tanya jawab. Tapi ketika mahasiswa naik ke atas, kami juga mau minta tanggapan dari Bang Budiman. Ketika Anda dicap sebagai pengkhianat reformasi, respons Anda seperti apa, Bang? Bagus, ada pertanyaan pakai bahasa Jawa. Gini. Pak Budiman, saya dulu mengidolakan Anda, sekarang saya kecewa karena Anda meninggalkan kami. Meninggalkan orang miskin katanya. Oke. Uspen apa jadi menterinya Prabowo gitu. Saya bilang, biasa saja saya jadi menteri Prabowo.
hidup saya tidak banyak berubah secara material, dan saya masih setia untuk mengatasi soal-soal kemiskinan, baik ketika saya jadi aktivis, jadi DPR, dan sekarang eksekutif. Saya jawab seperti itu. Tapi karena Rio, nggak mungkin terjadi dialog yang dalam ya, karena situasi keotik. Saya hanya melayani diskusi satu orang yang tepat berdiri di depan saya. Jadi saya hanya melakukan dialog dengan tepat yang di depan saya, tapi karena Rio juga akhirnya nggak tuntas juga. Yang